tuanku. Maukah kau menerimaku, Gandari? Aku mau binatangnya. Akan kuambilkan rusa itu untukmu. Kau juga harus menderita atas hukumannya. Di awal kisah kita diperlihatkan di mana Putri Gandari dan pelayannya yang sedang membasuh patung Dewa Siwa. Sembari membasuh patung Dewa Siwa, pelayan Putri Gandari berkata bahwa ia merasa kasihan dengan Putri Kunti dikarenakan melihat suaminya, Raja Pandu yang menikah lagi. Lantas Putri Gandari menjawabnya dengan berkata bahwa seorang raja yang memiliki istri lebih dari satu adalah hal yang lumrah dan bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi. Putri Gandari juga yakin bahwa Pandu bisa adil kepada istri-istrinya. Aku sedih, Tuan Putri. Tapi aku sepenuhnya percaya pada Pandu. Dia akan perlakukan kedua istrinya dengan sama. Ketidakadilan bukanlah bagian dari sifat Pandu dan juga bukan kebiasaannya. Di tengah pembicaraan itu, datanglah pelayan dari kerajaan Hastinapura. Ia mendapatkan perintah dari Pangeran Destrarasta untuk memanggil Putri Gandari. Ia pun segera menuju ke kamar Pangeran Destrarasta. Putri Gandari merasa sedikit takut karena dari pertama ia menikah, ia belum pernah mendapatkan perlakuan baik dari sang suami. Akan tetapi berbeda dengan malam ini. Dengan nada yang lembut, Pangeran Destrarasta meminta maaf kepada istrinya tentang perlakuannya selama ini kepada dirinya. Dengan tangis bahagia, Putri Gandari memaafkan suaminya itu. Keduanya pun saling berpelukan untuk pertama kalinya. Pangeran Destrarasta juga berbisik kepada Putri Gandari bahwa ia ingin anak darinya, agar nanti anak-anaknya dapat menjadi penerus Raja Pandu untuk menjadi raja selanjutnya. Maukah kau menerimaku, Gandari? Maukah kau memberikanku seorang anak? Tuanku. Adegan pun berpindah di hutan dekat kerajaan Hastinapura. Di sana kita bisa melihat di mana Raja Pandu yang mengajak kedua istrinya untuk jalan-jalan sambil melihat pemandangan di dekat hutan. Di tengah perjalanan, Madri atau istri kedua Raja Pandu melihat ada rusa. Ia pun menginginkan rusa itu. Akan tetapi, Putri Kunti menasihati Madri agar tidak membunuh rusa itu. Karena jika rusa itu punya anak, maka mereka akan kehilangan induknya. Akan tetapi, Putri Madri bersikeras menginginkan rusa itu. Melihat kedua istrinya yang berseteru, Raja Pandu memutuskan untuk memburu rusa itu. Kalian semua tunggu di sini. Ia memacu kudanya untuk mengejar rusa itu. Di tengah hutan, Raja Pandu melihat ada dua pasang rusa. Tanpa ragu, Raja Pandu segera melepaskan anak panahnya ke rusa itu. Akan tetapi, begitu terkejutnya Raja Pandu melihat rusa yang ia panah berubah menjadi Resi Kindama yang sedang berhubungan badan dalam wujud rusa. Pandu pun segera berlutut untuk meminta maaf kepada Resi Kindama. Akan tetapi, permintaan maaf sudah tidak ada gunanya. Resi Kindama yang sudah bersimbah darah mengutuk Raja Pandu bahwa jika nanti ia berhubungan badan dengan istrinya, maka seketika ia akan mati. Kau juga harus menderita atas hukumannya. Aku mohon maafkan aku, Resi. Seorang raja seperti apakah kau? Bagaimana bisa seorang raja sepertimu membawa kemakmuran untuk rakyatnya? Maka aku mengutukmu. Jika kau berhubungan dengan wanita, maka kau akan mati. Scene pun berpindah di kerajaan Hastinapura. Di sana ada perayaan kecil-kecilan yang mengundang badut dan para penarinya. Badut itu menghibur semua orang dengan tari-tariannya yang sangat lucu. Di akhir acara, Widura mengumumkan bahwa kakaknya Destrarasta sebentar lagi akan memiliki anak. Tentu pengumuman itu membuat semua orang merasa senang.
semua orang pun turun di aula untuk memberikan selamat kepada Pangeran Destrarasta dan Putri Gandari. Bahwa kau akan menerima cinta dari seorang anak sebentar lagi, kakak. Secara bahagia itu, datanglah Raja Pandu yang sudah pulang dari jalan-jalannya. Dengan raut wajah yang murung, Raja Pandu memberikan selamat kepada kakaknya yang sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Akan tetapi, raut wajah yang murung itu membuat semua orang bingung tentang apa yang telah terjadi kepada Raja Pandu. Dengan tatapan kosong, Raja Pandu berjalan menuju kursi tahtanya. Ia pun berkata bahwa ia tidak sengaja membunuh Resi Kindama. Ia juga sudah memutuskan untuk turun tahta dari kerajaan Hastinapura. Tentu semua orang pun terkejut dengan apa yang telah disampaikan Raja Pandu. Ini, aku turun tahta dari kerajaan Hastinapura. Setelah semua orang meninggalkan aula kerajaan, Bisma menghampiri Raja Pandu. Ia menenangkan Raja Pandu agar ia mengurungkan niatnya untuk turun tahta kerajaan. Akan tetapi, Pandu bersikeras untuk turun tahta kerajaan karena dia tidak bisa menjadi raja dengan dosa yang telah ia lakukan. Ia terus dihantui dengan perkataan Resi Kindama. Pandu juga memutuskan untuk hidup di dalam hutan sebagai bentuk pertobatan dan karma atas apa yang telah ia lakukan. Bisma pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mendoakan Pandu. Jangan hentikan aku, Paman. Aku telah melakukan dosa besar, Paman. Kalau seorang raja melakukan kejahatan, siapakah yang menentukan hukumannya sendiri, Paman? Sementara itu, Pangeran Destrarasta merasa sangat sedih dan khawatir atas apa yang sudah diputuskan adiknya Pandu. Ia merasa tidak setuju jika Pandu pergi ke hutan sebagai bentuk pertobatan. Akan tetapi, Sengkuni dengan tipu muslihatnya memberikan kata-kata agar Pangeran Destrarasta membenci adiknya Pandu. Ia mengingatkan kembali atas apa yang telah dilakukan Pandu kepada dirinya di masa lalu. Gandari pun datang dan memarahi kakaknya Sengkuni. Ia berkata bahwa perkataan itu tidak pantas dilontarkan kepada suaminya. Akan tetapi, adiknya Gandari pun tidak sanggup menghentikan kakaknya Sengkuni. Perkataan Sengkuni semakin membuat Pangeran Destrarasta terdiam dan memikirkan apa yang dikatakan Sengkuni. Kakak Sangkuni, aku mohon jangan lakukan apapun untuk memecah belah keluarga. Yang mulia sendiri yang akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Adegan pun berpindah di kamar Raja Pandu. Kita diperlihatkan di mana Raja Pandu dan kedua istrinya yang telah berkumpul. Putri Madri yang menangis menyesali atas apa yang ia perbuat. Ia merasa bersalah kepada Raja Pandu, sehingga ia mendapatkan semua ini. Akan tetapi Putri Kunti menenangkan Putri Madri bahwa ia tidak bersalah, karena sudah menjadi kewajaran jika istri meminta sesuatu kepada suaminya. Akan tetapi perkataan itu membuat Putri Madri marah, karena ia merasa Putri Kunti hanya mencari muka di hadapan Raja Pandu. Keduanya pun kembali berseteru, sampai pada akhirnya Pandu pun berkata bahwa mereka berdua tidak akan punya anak. Tentu perkataan itu membuat kedua istri terdiam. Raja Pandu juga berkata bahwa itu juga yang menjadi alasan dia mengapa memutuskan untuk pergi ke hutan. Mendengar Pandu yang akan pergi ke hutan sebagai bentuk pertobatan, kedua istri Pandu memutuskan untuk ikut bersama Raja Pandu. Maka kau akan mati. Itulah alasannya. Kenapa aku memutuskan untuk mengasingkan diri? Aku juga akan ikut denganmu, Tuan. Gak akan ikut denganmu. Tuan, silakan atur perjalanannya untuk itu. Madri, kau harus bersiap untuk perjalanan ini.